Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat-Nya, kita bisa berkumpul pada presentasi kali ini. Selamat siang, Bapak Dadang Rubido, yang memperkenalkan kami untuk melakukan presentasi. Selamat siang buat teman-teman kelompok. Selamat siang buat audiens. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memberikan presentasi kami dengan topik membaca kritis. Next. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya selaku moderator, Grand Samuel Manurung, dengan NIM belakang 152, dan teman kelompok saya, Mariantis Namisius Silalahi, dengan NIM belakang 151, Raihan Alfarid Zinahrawi, dengan NIM belakang 153, Danang Prasetyo, dengan NIM belakang 154, Naufal Abdullah Baso, dengan NIM belakang 155, Benediktus Manulang, dengan NIM belakang 156, Arini Rahmatia Putri, dengan NIM belakang 158. Boleh di next. Daftar materi kami berisikan satu definisi. Nanti di sini kami akan mengenalkan apa itu membaca kritis. Yang kedua itu tujuan. Di sini kami nanti akan menjelaskan mengapa pentingnya membaca kritis, objektif dari membaca kritis, dan beberapa manfaat membaca kritis. Yang ketiga, karakteristik. Nantinya di materi ini, kami akan menunjukkan ciri ataupun rangka dari membaca kritis. Yang keempat, prosedur dan teknik. Nantinya di materi ini kami akan menjelaskan langkah-langkah dari awal identifikasi masalah hingga dapat mengambil konklusi ataupun perspektif baru. Yang kelima, hubungan kausalitas. Di sini nantinya kami akan menjelaskan bagaimana korelasi membaca kritis dan berpikir kritis. Yang keenam, terakhir, kegunaan. Kegunaan dalam materi ini nantinya kami akan memberikan penjelasan fungsi dari membaca kritis, mengapa diperlukannya membaca ataupun berpikir kritis. Boleh di next. Untuk materi kali ini, saya akan memberikan Saudara Danang Prasetyo untuk menjelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi pertama. Perkenalkan kembali, nama saya Danang Prasetyo dengan 3 digit NIM terakhir 154. Jadi di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu definisi dari membaca kritis, yang berisi pengertian membaca kritis dan berpikir kritis. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan apa itu membaca dan berpikir sepengetahuan saya. Membaca adalah suatu keterampilan dalam memperluas wawasan dan mendapatkan informasi dalam dari segala topik dari suatu bacaan atau teks. Sedangkan untuk berpikir sendiri adalah proses atau suatu cara di mana otak kita memproses suatu informasi, mempertimbangkan sebuah ide, dan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang akan kita keluarkan atau ucapkan. Baiklah, mari kita kembali ke materi utama. Next. Untuk kalian ketahui, berpikir kritis merupakan akumulasi dari aktivitas memeriksa, menganalisis, sampai mengevaluasi, sehingga keterlaksanaan membaca kritis bertumpu pada daya kritis pembaca. Berpikir kritis sendiri juga memerlukan suatu keahlian berpikir induktif dan deduktif. Untuk induktif sendiri seperti mengenali hubungan, menganalisis masalah, menentukan sebab akibat, dan membuat kesimpulan. Sedangkan untuk berpikir deduktif seperti membedakan fakta dan opini, bersifat spasial dan logis.
Selain dari kedua keahlian tersebut, masih ada yang lain dalam berpikir kritis, yaitu melakukan evaluasi, membandingkan, dan mempertentangkan bacaan. Sedangkan untuk membaca kritis sendiri merupakan tingkatan keterampilan membaca dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis untuk memahami makna secara menyeluruh, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Perlu kawan-kawan ketahui, dalam kegiatan membaca kritis terjadi suatu komunikasi antar penulis dan pembaca. Dari interaksi tersebut, pembaca berusaha untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang ideal. Dan juga di membaca kritis terdapat beberapa keterampilan, yaitu interpretasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kawan-kawan juga bisa mengetahui orang yang melakukan aktivitas membaca kritis memiliki tanda-tanda. Yang pertama, berfokus terhadap fakta. Yang kedua, berpikir analitis dan terbuka. Yang ketiga, aktif bertanya. Dan yang keempat, kreatif. Dan yang kelima, aktif secara intelektual. Dari semua itu, bisa dibilang bahwa membaca kritis tidak sekedar membaca pada umumnya, tetapi juga menelaah bacaan. Next. Untuk materi kedua dalam definisi membaca kritis ini adalah keterkaitan membaca kritis dengan berpikir kritis. Aktivitas membaca secara berkelanjutan menjadikan pikiran berkembang karena telah menyerap berbagai informasi dan meningkatkan kemampuan berpikir, sehingga seseorang akan sampai pada tingkat membaca kritis. Jadi, kemampuan membaca dan intensitas menyerap informasi akan menjadikan seseorang mampu mengolah wawasan karena kemampuan berpikir kritisnya telah meningkat. Dari hal itu bisa dibilang bahwa keterkaitan dari membaca kritis adalah sebagai dasar dari berpikir kritis, dan berpikir kritis sendiri mendukung membaca kritis. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di next. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya Marianti Silalai sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan dari membaca kritis. Next. Tujuan dari membaca kritis ada 6, yaitu yang pertama ada memahami maksud dari penulis. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam membaca kritis adalah menentukan serta memahami maksud dan tujuan penulis. Kebanyakan tulisan memenuhi satu dari keempat tujuan umum wacana, yaitu memberitahu, meyakinkan, mengajak, ataupun menghibur. Sekalipun kita jarang menemui suatu pilihan bacaan yang secara jelas dibatasi pada salah satu dari keempat tujuan ini, tetapi salah satu di antaranya biasanya menonjol. Akan tetapi dari ketiga yang pertama, kerap kali ada suatu tujuan yang kurang jelas yang oleh penulis sendiri mungkin saja tidak dirinci secara jelas. Beberapa cara yang perlu dilakukan dalam membaca serta memahami maksud penulis ini diantaranya, yang pertama itu adalah carilah pada paragraf pendahuluan suatu pernyataan mengenai maksud penulis. Kemudian cari pada paragraf-paragraf penutup suatu uraian lain ataupun penjelasan terhadap maksud tersebut. Yang kedua, perhatikan baik-baik bagaimana caranya maksud penulis tersebut menentukan ruang lingkup pembicaraannya. Dia akan memilih dengan jelas dan hati-hati bahannya itu dan meletakkan tekanan pada informasi yang menunjang maksudnya itu. Yang ketiga itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana caranya maksud tersebut kerap kali menentukan
organisasi, serta penyajian bahannya itu. Kalau maksudnya adalah untuk memberitahukan, maka pengarang akan menampilkan pokok bahasanya selangsung dan senyata mungkin. Kalau maksudnya mengajak, mendesak, maka dia akan menatanya dalam suatu urutan atau susunan yang logis. Kalau maksudnya untuk meyakinkan, maka dia dapat menambahkan pada kedua yang dibahas tadi suatu daya tarik bagi emosi para pembaca. Dan selanjutnya itu carilah dan dapatkan maksud-maksud yang tersirat. Yang tersirat maksudnya yang tersembunyi. Misalnya surat dagang mungkin mencoba untuk mendesak, mengajak kita untuk membeli sesuatu. Misalnya lagi suatu artikel mengenai politik, keagamaan ataupun masalah sosial, mungkin saja mencoba mengajak kita ke arah sudut pandangan tertentu. Yang kedua, tujuan dari membaca kritis yaitu memanfaatkan kemampuan membaca dan berpikir kritis. Kemampuan membaca dan berpikir secara kritis juga menuntut agar kita sadar akan sikap-sikap serta prasangka-prasangka kita sendiri, dan unsur-unsur lain dalam latar belakang pribadi kita yang mungkin mempengaruhi kegiatan membaca dan berpikir kita. Hampir setiap topik yang kontroversial, setiap masalah yang sedang diperdebatkan akan menantang atau meragukan kemampuan kita menjadi objektif. Sebagai seorang pembaca yang bertanggung jawab, maka kita hendaklah memperhatikan hal-hal dalam membaca atau menyimak pembicaraan-pembicaraan yang kontroversial. Yang pertama itu kita harus yakin bahwa kita membaca atau menyimak untuk memahami apa yang disajikan sebelum kita mulai mengutarakan pendapat mengenai suatu hal. Haruslah rela terbuka menerima pendapat atau pandangan dari orang lain. Pemahaman atau pengertian haruslah selalu mendahului penilaian kita terhadap sesuatu. Yang kedua itu setelah kita yakin bahwa kita telah memberikan suatu pendengaran yang jujur terhadap penyajian atau uraian orang itu, analisislah asumsi-asumsi dan praduga-praduga kita sendiri untuk melihat apakah kita berpikir secara jelas dan objektif ataukah tidak. Yang ketiga, jangan biarkan perasaan serta prasangka kita menyebabkan kita hanya mengingat fakta-fakta dan alasan-alasan serupa itu sebagai penunjang terhadap pandangan kita sendiri sebelumnya. Yang selanjutnya, yang keempat, jangan membiarkan keinginan kita untuk membantah serta menyangkal, mencegah pemahaman kita terhadap penyajian uraian orang itu. Jangan biarkan perhatian kita menantang atau membantah hal-hal tertentu yang dapat menyebabkan kita kehilangan keseluruhan orang itu. Yang kelima, cobalah melihat logika penyajian itu dari sudut maksud serta asumsi-asumsi penulis itu sendiri. Kemudian lihatlah bagaimana pandangannya berbeda dari pandangan kita. Dan juga perhatikan secara luas akan hal-hal apa yang kita dapat seiring sejalan dengan pandangan serta keterangan-keterangannya. Walaupun misalnya kita tidak dapat begitu mudah menerima dasar-dasar pikiran atau alasan dasarnya, namun mungkin saja dia mempunyai ide-ide atau pandangan-pandangan yang satu atau yang bermanfaat bagi kita. Tujuan membaca kritis yang selanjutnya yaitu yang ketiga, memahami organisasi dasar tulisan. Para pembaca yang teliti mengamati indikasi-indikasi atau petunjuk-petunjuk mengenai pilihan itu dan bagaimana caranya disajikan. Biasanya penyajian seorang penulis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pendahuluan, isi, dan selanjutnya ada kesimpulan. Dengan kita membaca kritis, maka kita akan memahami struktur organisasi dari sebuah tulisan. Yang selanjutnya tujuan membaca kritis yaitu menilai penyajian pengarang, memberi penilaian yang disajikan oleh pengarang. Selaku pembaca yang kritis, maka kita harus mampu menilai, mengevaluasi penyajian bahan sang penulis sebagai tambahan terhadap memperhatikan maksud dan cara dia menyusun bahan tersebut. Maka kita harus dapat menentukan apakah dia telah mencakup pokok-pokok masalahnya secara memuaskan atau tidak. Beberapa pernyataan yang berkaitan dengan itu dilihat dari berbagai segi, diantaranya itu dari segi informasinya, dari segi logika, dari segi bahasa, dari segi kualifikasi, dan terakhir dari segi sumber-sumber informatika yang dipergunakan oleh sang pengarang. Tujuan membaca kritis selanjutnya itu menerapkan
menerapkan prinsip kritis. Bertumpuknya bahan bacaan memperingatkan serta mendorong kita untuk menciptakan bagi kita sendiri prinsip-prinsip yang dapat membimbing kita dalam membaca. Pada umumnya, santapan bacaan kita haruslah mencakup hal-hal yang harus dibaca untuk menjaga agar kita dapat mengikuti perkembangan-perkembangan mutakhir dalam bidang politik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan agama dalam peradaban modern. Para pembaca yang teliti dan kritis terus-menerus akan mengevaluasi ide-ide yang disajikan pada mereka, terutama sekali untuk melihat apakah ide-ide itu menarik perhatian dan memberikan pertimbangan dan memberikan penilaian dan mengambil pendapat mengenai hal-hal yang penting. Yang selanjutnya itu tujuan dari membaca kritis, yaitu meningkatkan minat membaca. Sebagai pelajar dan mahasiswa yang ingin menjadi anggota masyarakat yang dihormati serta yang bertanggung jawab, maka Anda semua harus mencurahkan perhatian serta usaha Anda pada peningkatan minat baca Anda. Suatu sikap ingin tahu yang intelektual, yang bijaksana, ditambah dengan usaha yang konstan untuk menggali bidang-bidang pengetahuan baru akan menolong Anda untuk meningkatkan serta memperluas minat baca Anda. Untuk meningkatkan minat membaca ini, maka perlu sekali kita berusaha untuk yang pertama itu menyediakan waktu untuk membaca. Alasan yang umum untuk tidak membaca adalah karena kekurangan waktu. Para pembaca yang berpengalaman selalu menyediakan beberapa buku atau majalah yang dapat dibaca segera bila ada kesempatan. Haruslah disadari benar-benar bahwa orang yang tidak ingin maju sajalah yang tidak menyediakan waktu untuk membaca dalam hidupnya. Usaha yang paling efisien untuk mengetahui segala kejadian penting di dunia modern sekarang ini adalah dengan membaca. Yang kedua itu memilih bacaan yang baik. Menyediakan waktu untuk membaca sangat erat hubungannya dengan salah satu aspek yang paling penting dari membaca kritis, yaitu mengetahui apa yang baik dan bermanfaat untuk dibaca. Pertimbangan-pertimbangan berikut ini akan dapat menolong membimbing pilihan kita terhadap bacaan pada waktu terluang. Pertimbangan yang dapat kita lakukan yaitu beberapa buku dibaca demi kesenangan. Selanjutnya beberapa buku dibaca dengan maksud agar tetap mengetahui perkembangan-perkembangan di dunia. Yang selanjutnya beberapa buku ditetapkan sebagai buku klasik. Dan yang terakhir beberapa buku yang ada kaitannya dengan minat-minat, kejuruan, dan kegemaran kita akan yang menarik serta informatif atau banyak memberi atau berisi penerangan. Dari membaca kritis, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Marianti. Tadi kita sudah mendengarkan materi definisi dan tujuan. Nah, kita bisa melanjutkannya ke materi karakteristik. Bisa di next, Noval. Nah, kali ini kita akan berikan materi kepada Raihan. Untuk Raihan, diperkenalkan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Raihan Alfaridzi Nahrawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik membaca kritis. Next. Yang pertama ada berfokus pada fakta. Artinya, membaca sebuah informasi yang fakta dan sesuai data yang ada. Informasi yang dibaca juga harus jelas sumbernya dari mana. Pembaca kritis yang berfokus pada fakta selalu mencoba memverifikasi kebenaran informasi yang disajikan dalam teks. Kita harus melakukan penelitian tambahan atau memeriksa sumber lain untuk memastikan bahwa fakta-fakta tersebut benar, karena zaman sekarang banyak sekali hoax yang tersebar. Kita tidak boleh menerima semua informasi yang ada secara mentah-mentah. Selanjutnya yang kedua, berpikiran analitis dan terbuka. Setelah membaca sebuah informasi, kita juga harus menganalisa apa yang kita baca. Kita juga dapat berdiskusi dengan orang lain. Kita juga harus berbuka dengan pendapat orang lain mengenai informasi tersebut. Mereka yang berpikir analitis dan terbuka akan mengajukan pertanyaan yang mendalam tentang teks, seperti mengapa penulis mengambil
kata-kata ini, bagaimana bukti ini mendukung argumen, atau apa implikasi dari klaim ini. Yang ketiga ada aktif bertanya atau skeptis positif. Adalah suatu pendekatan membaca di mana pembaca tidak hanya menerima informasi yang disajikan dalam teks, tetapi juga secara aktif mengajukan pertanyaan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang materi yang dibaca. Membaca kritis yang aktif bertanya melibatkan evaluasi kritis terhadap bukti yang disajikan dalam teks dan argumen yang dibangun oleh penulis. Kita dapat mencari kelemahan atau kekurangan dalam argumen tersebut. Membaca kritis aktif bertanya itu bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang materi yang dibaca. Kita tidak boleh puas dengan pemahaman yang mendasar. Next. Yang keempat ada kreatif. Setelah memahami informasi yang kita baca, seseorang yang kreatif dapat menghasilkan ide-ide baru atau sudut pandang yang unik. Membaca kritis yang kreatif melibatkan penggunaan imajinasi untuk menghubungkan berbagai konsep, mengidentifikasi hubungan yang mungkin tidak jelas pada pandangan pertama, dan menghasilkan ide-ide baru dari teks yang dibaca. Yang kelima dan yang terakhir, aktif secara intelektual. Dengan informasi yang kita dapatkan, kita dapat menyelesaikan sebuah masalah dalam situasi tertentu yang dibantu dengan pikiran yang logis. Beberapa karakteristik utamanya adalah penilaian kritis, yaitu mereka secara kritis mengevaluasi argumen, bukti, dan klaim yang disajikan dalam teks, mencari kelemahan atau inkonsistensi. Selanjutnya ada pemahaman konteks, yaitu mereka memahami konteks di sekitar teks, termasuk latar belakang, penulis, sejarah, dan isu-isu sosial yang relevan. Berdasarkan 5 karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa membaca kritis tidak sekedar mengamati bacaan untuk menyerap informasi, tetapi juga menelaah bacaan tersebut dengan melibatkan keterampilan mental. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Rehan. Boleh di next. Untuk materi selanjutnya ini prosedur dan teknik ya. Ini langkah-langkah. Untuk pematerinya, Saudara Noval, diperkenalkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naufal Abdullah Baso, 3 digit NIM terakhir yaitu 155. Di sini saya akan membawakan materi yaitu prosedur dan teknik, yaitu langkah-langkah dalam membaca kritis. Next. Jadi untuk prosedur membaca kritis ada 6 tahap. Kita mulai dari yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, jadi untuk identifikasi masalah ini bertujuan agar membantu pembaca dapat menemukan permasalahan utama yang diungkapkan dalam teks. Lalu, pembaca menganalisis kompleksitas masalah dan pihak yang terkait dengan topik pada teks. Lanjut, untuk yang kedua, tahap kedua yaitu membuat koneksi. Maksudnya dari membuat koneksi ini, pembaca mencoba membuat koneksi antara maksudnya koneksi atau hubungan antara pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pembaca dengan teks yang dibaca. Lanjut untuk yang ketiga. Di sini tahap ketiga yaitu menginterpretasi bukti-bukti. Nah, untuk yang ketiga ini maksudnya yaitu pembaca melakukan identifikasi dan interpretasi bukti yang diberikan oleh penulis dalam teks yang mendukung argumen, asumsi, dan sudut pandang dari penulis. Untuk yang keempat yaitu menantang asumsi. Pada tahap ini, pembaca mencoba untuk menilai apakah argumen dari penulis
yaitu penulis teks ini terbukti validitasnya atau sesuai dengan fakta. Lalu lanjut untuk yang kelima, membuat aplikasi. Maksudnya dari membuat aplikasi ini, pembaca mencoba untuk menerapkan hal yang didapat dari teks, seperti konsep atau pengetahuan yang didapat dari teks tadi ke dalam situasi yang dihadapi. Untuk yang keenam, yaitu mengambil sudut pandang yang berbeda. Untuk tahap terakhir ini, pembaca mencoba untuk mengambil sudut pandang yang berbeda dari penulis teks. Sudut pandangnya ini yang berlawanan dari penulis teks ya. Nah, lalu sudut pandang itu dikembangkan ide atau gagasannya dari penulis teks yang telah dibaca sebelumnya. Oke, next. Lalu di sini ada teknik membaca kritis. Di dalam prosedur juga ada teknik membaca kritis. Nah, di sini ada 4 teknik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengerti isi bacaan. Nah, suatu bacaan dapat dimengerti dengan cara mengenali fakta bacaan tersebut dan menginterpretasikan apa yang dibaca. Dengan kata lain, seperti mengerti ide pokok suatu bacaan. Mengetahui fakta suatu bacaan penting juga, karena dapat digunakan untuk membuat kesimpulan serta menginterpretasikan ide-ide tersebut. Fakta suatu bacaan berfungsi untuk menambah informasi, lalu sedangkan untuk ide berfungsi untuk menambah pemahaman. Nah, mendapat informasi bertujuan sekedar mengetahui sesuatu itu fakta atau opini. Nah, sebaliknya, pemahaman ini bertujuan untuk mengetahui segala tentang kita. Lanjut di teknik kedua, yaitu menguji sumber penulis. Kebenaran dari penulis harus dicari tahu kebenarannya atau validitasnya. Misalnya, mengetahui di bidang apa penulis yang bersangkutan itu kompeten. Dalam hal ini termasuk uji pandangan, tujuan, dan asumsi penulis yang terdapat dalam tulisannya untuk dibedakan apakah penulisan itu termasuk fakta atau termasuk opini. Lanjut, yang ketiga, yaitu interaksi antara penulis dengan pembaca. Nah, pembaca tidak hanya mengetahui maksud penulis, tetapi juga membandingkan dengan pengetahuan yang dimilikinya dari penulis-penulis lain. Juga pembaca perlu menilai dan membandingkan isi bacaannya dengan pengetahuan yang ada pada dirinya. Oke, untuk teknik terakhir yaitu terbuka terhadap gagasan penulis. Pembaca hendaknya menghargai pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Kemudian pembaca juga mengevaluasi teknik penulisannya. Jadi, dalam membaca kritis diperlukan teknik-teknik yang sesuai agar bahasan yang disampaikan dalam tulisan sampai kepada pembaca. Agar mampu membaca kritis dengan baik, pembaca memerlukan teknik membaca yang tepat. Nah, di sini Nur Hadi menjelaskan bahwa dalam memperlancar proses membaca, seorang pembaca juga harus memiliki modal. Nah, modalnya yaitu yang pertama ada pengetahuan dan pengalaman, yang kedua ada kemampuan berbahasa, dan yang ketiga pengetahuan tentang teknik membaca. Mungkin sekian untuk materi saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Naufal. Boleh di next slide-nya. Oke. Kita masuk ke materi hubungan kausalitas. Nah, di sini nanti kita akan membahas korelasi antara membaca kritis dan berpikir kritis. Untuk Saudari Arini, diperkenankan. Baik, terima kasih atas waktunya pada moderator. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Harini Rahmatia Putri, dengan nomor 3 digit NIM terakhir adalah 158. Nah, di sini saya akan membahas tentang hubungan kausalitas antara berpikir kritis dengan literasi.
Oke, boleh di next. Teman-teman pasti sering mendengar apa sih sebenarnya literasi itu? Nah, literasi itu adalah suatu istilah umum yang merujuk kepada serangkaian kemampuan dan keterampilan seorang individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan suatu permasalahan pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi literasi itu bisa diartikan adalah kemampuan seseorang dalam mengimplementasikan sebuah informasi atau pengetahuan untuk kecakapan dalam hidupnya. Kemampuan ini bermula pada aktivitas membaca dan menulis. Pada awalnya, setiap individu itu berada pada tingkat level membaca pemula. Pada tingkat membaca pemula, di mana tujuan membaca ialah untuk menyerap segala informasi yang tersaji. Kemudian, aktivitas membaca secara berkelanjutan akan menjadikan pikiran berkembang karena telah menyerap beragam informasi. Dari informasi yang telah diserap tersebut, kemampuan berpikir pun akan meningkat sehingga seseorang akan sampai pada tingkat membaca kritis. Sehingga keterampilan membaca kritis ini didapatkan setelah seseorang itu melewati keterampilan membaca yang pemula tadi. Jadi, intensitas dari menyerap informasi yang dilakukan oleh seseorang menjadikannya mampu mengolah suatu wawasan atau pengetahuan yang diperoleh karena kemampuan berpikir kritisnya tadi telah meningkat. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari membaca kritis. Nah, membaca kritis ini bertujuan untuk memperluas wawasan dengan menyintesis informasi yang telah tersaji dalam bacaan atau teks, sehingga dalam realisasinya dapat digunakan pendekatan secara literasi kritis. Aktivitas membaca yang dilakukan dengan pendekatan literasi kritis ini akan berkarakteristik yang menimbulkan terjadinya aktivitas refleksi dan kritik terhadap teks. Oke, boleh di next. Nah, ada beberapa pendapat oleh para ahli tentang arti dari berpikir dan literasi ini. Jadi yang pertama, menurut buku Mengungkap Ideologi Teks dengan Pendekatan Literasi Kritis karya Sultan yang diterbitkan pada 2018, bahwa pendekatan literasi kritis berorientasi terhadap mengembangkan daya kritis pembaca melalui analisis, evaluasi, dan refleksi dengan menghubungkan pembaca, teks, penulis, dan konteks sosial. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Angelo yang dikutip oleh Santoso, bahwa berpikir kritis itu adalah akumulasi dari aktivitas memeriksa, menganalisis, sampai dengan mengevaluasi. Sehingga keterlaksanaannya, suatu membaca kritis ini akan bertumpu pada daya kritis dari si pembacanya. Yang pertama, membaca bertujuan untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh. Ya, yang kedua, informasi yang didapatkan dari bacaan itu akan dikaitkan dengan wawasan yang telah tersimpan di dalam memori pembaca. Kemudian yang ketiga, yaitu pengaitan antara wawasan baru dan yang lama itu akan menghasilkan suatu kesimpulan atau rangkuman yang kemudian akan lazim disebut dengan sintesis. Nah, hasil dari berpikir kritis ini dapat berupa ide-ide, alasan, strategi untuk membuat suatu keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan tadi. Nah, akhirnya keterampilan berpikir kritis ini akan tampak pada literasi atau yang artinya tadi adalah kemampuan untuk mengolah wawasan yang telah diserap untuk pengambilan suatu keputusan yang tepat. Nah, boleh di next. Lalu, tingkat literasi seseorang yang baik akan membuktikan bahwa daya kritis seseorang itu termasuk tinggi. Seseorang yang berpikir kritis akan memiliki keterampilan untuk mengaitkan, membandingkan, menggolongkan, mengurutkan, hingga menyusun wawasan yang terserap tadi untuk menghasilkan sebuah ide, alasan, strategi dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hubungan kausalitas antara literasi dan juga berpikir kritis adalah pendekatan literasi kritis yang berorientasi pada peningkatan daya kritis tadi adalah suatu kunci untuk perealisasian
membaca kritis. Nah, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Arini. Boleh di next slide-nya. Nah, kita sudah masuk ke materi terakhir, yaitu fungsi. Langsung saja kepada Saudara Benediktus, diperkenankan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, perkenalkan nama saya Benediktus Simanulang, 3 digit NIM terakhir saya 156. Saya akan membawakan materi fungsi dibutuhkannya keterampilan berpikir kritis dan membaca kritis. Next. Mengapa dibutuhkan keterampilan berpikir kritis dalam membaca karya tulis ilmiah? Jadi sebelum masuk ke dalam materinya, saya akan menjelaskan kembali apa itu berpikir kritis secara singkat. Jadi teman-teman, berpikir kritis itu adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis permasalahan serta ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik untuk mencari solusi sesuai nalar dan pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan dan kemudian memberikan fakta penilaian terhadap fakta tersebut. Jadi membaca kritis sangat erat hubungannya dengan berpikir kritis, karena dalam membaca kritis melibatkan keterampilan berpikir kritis untuk mengungkapkan kedalaman makna atau arti sekaligus memberi penilaian terhadap teks yang dibaca. Jadi karya tulis ilmiah ini sendiri merupakan bacaan yang memuat tentang fakta berupa masalah disertai solusi. Karya tulis ilmiah disusun secara sistematis mulai dari penjabaran latar belakang, perumusan masalah, pemerincian kajian teori, penentuan metode penelitian, pemaparan dan pembahasan hasil, hingga penyampaian kesimpulan. Karya tulis ilmiah bersifat cermat dan logis sehingga dalam pembacaannya diperlukan keterampilan membaca kritis yang mengandalkan kemampuan analitis dan reflektif, supaya dapat mengaitkan, membandingkan, menggolongkan, mengurutkan, hingga menyusun simpulan yang tepat. Jadi dalam membaca sebuah tulisan karya ilmiah, pemikiran yang kritis sangat diperlukan untuk menemukan dan menyimpulkan suatu permasalahan secara ilmiah. Dengan dibantu kebiasaan membaca yang akan menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan, akan mempermudah dalam membaca karya tulis ilmiah. Dengan demikian, minat membaca mahasiswa memiliki hubungan yang positif dengan kemampuan menulis karya tulis ilmiah yang disusun oleh penulis tersebut. Semakin tinggi kemampuan berpikir kritis, dibarengi dengan tingginya minat baca mahasiswa, maka akan semakin baik pula kemampuan menulis karya ilmiahnya. Next. Dapat dipahami juga bahwa karya tulis ilmiah pun merupakan hasil dari kegiatan berpikir kritis. Sejalan dengan itu, kegiatan membaca karya tulis ilmiah akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang berwujud keterampilan membaca kritis. Hubungan antara kebiasaan membaca dan kemampuan menulis memang sangat berpengaruh. Dengan kebiasaan membaca yang intens, mahasiswa mendapat wawasan yang luas dan bahan yang maksimal untuk menyusun atau membaca karya tulis ilmiah. Namun perlu diketahui bahwa selama kegiatan membaca juga diperlukan kemampuan untuk memahami bacaan secara cepat dan tepat. Kemampuan ini yang dinamakan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis ini juga sangat berpengaruh dalam proses membaca karya tulis ilmiah. Sehingga kebiasaan menulis atau membaca dan berpikir secara kritis sangat berpengaruh dalam membaca menulis karya ilmiah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Benediktus. Bisa di next. Ya, nah di sini saya akan sedikit mereview materi tadi. Membaca adalah rutinitas akademisi dalam memperluas wawasan.
pada level mahasiswa, membaca diorientasikan pada proses tesis, antitesis, dan sintesis. Kegiatan membaca yang demikian disebut membaca kritis. Dalam prosesnya, dilibatkan keterampilan interpretasi, analisis, sintesis, hingga evaluasi. Prosedur membaca kritis meliputi aktivitas sebelum, sesaat, dan setelah membaca. Keterampilan membaca kritis dilandasi oleh literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengimplementasikan informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Kemampuan berliterasi seseorang diwujudkan dalam bentuk kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis meningkat selaras dengan intensitas penyerapan informasi melalui pembaca. Melalui daya kritis, seseorang dapat mempunyai keterampilan membaca kritis yang dalam prosesnya melakukan interpretasi, analisis, hingga evaluasi terhadap bacaan. Salah satu bacaan yang membutuhkan keterampilan berpikir kritis adalah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan bacaan yang memuat tentang fakta berupa masalah disertai solusi. Ketika membaca karya tulis ilmiah, dilakukan pemeriksaan, interpretasi, analisis, dan evaluasi sehingga mendapatkan wawasan ataupun pengetahuan. Nah, sekiranya itu review materi yang bisa kita dapatkan dari materi-materi presentasi tadi. Kita bisa next. Nah, kita masuk ke kesimpulannya. Dalam pembahasan tadi kita telah melihat betapa pentingnya membaca kritis. Membaca kritis memampukan kita menyerap informasi inti dari bacaan dengan baik. Dengan membaca kritis, pembaca dapat mengidentifikasi masalah, memahami alur, dan dapat memberikan solusi ataupun penilaian. Pada era modern ini, penting bagi kita untuk menyeleksi informasi-informasi yang ada. Membaca kritis dan berpikir kritis diperlukan untuk menghasilkan pemahaman yang akurat dan pemikiran yang tajam. Bisa next. Nah, di next lagi. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, terima kasih kepada Bapak Dadang Rubido yang sebagai dosen pengampu yang telah memberikan pemahaman dan tugas ini. Terima kasih kepada teman-teman presentasi, terkhususnya Saudara Naufal yang telah membuat presentasi ini, PPT-nya. Terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan kami, mohon dimaafkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang.